Halo Sobat Laskar Digital, kembali lagi di podcast Laskar Digital bersama aku Diona, aku Sabrina, aku Kayla, aku Anissa. Nah, sekarang kita lagi pakai baju yang samaan nih. Iya nih, vibe-nya sama semua, gelap-gelap. Kira-kira kita mau cerita apa ya? Ada apa sih ini sebenarnya? Sebelum itu kita spill sekolah masing-masing dulu nggak sih? Kalian dari sekolah mana aja? Aku dari Mandua, Yogyakarta. Kamu dari mana, Nis? Aku dari Mandua, Sleman. Kalau kamu dari mana? Aku dari SMA Stella Duce 1 Yogyakarta. Kalau kamu? Kalau aku dari SMA 3 Yogyakarta. Kira-kira sekolah kalian horor nggak sih, guys? Horor banget sih. Pasti ada nuansa horornya dong. Kalau aku sih nggak tahu ya, kurang tahu. Soalnya aku tuh baru masuk ke sekolah aku, jadi kurang tahu banyak kisah gitu. Kalau aku sih taunya dari SMP aku yang dulu. Aku juga tahu. Sebenarnya di Mandua ini aku belum nemuin kisah horor. Tapi dulu di SMP aku kebetulan mondok. Itu ada banyak banget kisah horor dan aku bakal ceritain salah satunya. Jadi, setiap minggu aku suka menyendiri di aula lantai 2. Karena di pondok itu kan ketemu orang terus ya, aku butuh waktu buat sendiri. Nah, waktu itu malam masih nulis-nulis sendirian di aula lantai 2 sama makan jajanan. Terus ada tuh aku ngerasain kayak harus ngelihat ke belakang. Di sana memang banyak tiang-tiang buat nopang bangunannya kan, karena bangunannya memang besar. Nah, terus itu aku tiba-tiba ngerasa kayaknya harus madep ke belakang deh, kayak ada sesuatu, nggak tau lah, intinya harus lihat ke belakang. Nah, waktu aku lihat ke belakang itu ada bayangan tinggi banget sampai atas, kayak bayangan tiang biasa. Cuman dia tuh kayak keluar dari kira-kira bayangan tuh harus ada di mana sih, gitu. Paham nggak sih guys? Paham. Iya, pokoknya gitu kan. Tapi aku masih positive thinking, oh mungkin aja perhitunganku yang salah, gitu. Terus beberapa hari kemudian tuh ternyata temanku juga ada yang ngeliat. Dia masih ngaji sendirian kan di aula lantai 2 itu. Dia sama kayak aku, mau ngelihat ke belakang juga. Nah, bayangannya tuh udah ada di belakangnya dia pas. Terus aku ngelihat, aku akhirnya cerita ke teman-temanku kalau aku juga pernah ngelihat itu. Ternyata aku nggak salah lihat, gitu deh. Jarak kamu sama bayangan itu berapa meter sih? Kalau waktu itu aku lumayan jauh, 4-5 meteran. Tingginya kira-kira? Tingginya sampai atap, sampai atas. Kayak bayangan tiang biasa gitu. Dilihat dari jendela atau ruangan sih? Itu di aula. Aku ngelihat langsung di satu aula yang sama. Ngeri ya ternyata. Iya. Kamu ada cerita horor gitu? Aku ada, dulu pas SMP, aku posisinya pas masih kelas 2 tuh. Nah, di setiap tengah malam, kadang kan suka ada nih santri kan kalau mau ke kamar mandi, tapi kita sukanya di kamar mandi sekolah. Karena kayak lebih bersih juga kan. Nah, di situ posisinya kan sebenarnya ya, kita tuh nggak boleh nih kalau ke kamar mandi cuma ganjil doang orangnya. Sebisa mungkin genap, apalagi posisinya yang lagi halangan kan. Itu udah gawat. Nah, di situ ada nih salah satu anak kamarku, jadi ada 3 orang nih. Mereka bertiga itu tuh kan mandi. Nah, jadi 3 anak kamarku ini posisinya lagi ngobrol-ngobrol. Seketika tuh ada yang masuk kan dari sebelah kanan pintu kamar mandi itu. Nah, mereka awalnya ngira nih, itu pasti orang ya, gitu kan. Mereka bilang-bilang, itu siapa nih yang baru masuk? Nggak ada sautan. Seketika tuh ada yang bilang, kurang ya, sebenarnya suaranya kurang. Jadi dia tuh kayak samar-samar. Plus tuh dia kayak juga kayak serem banget, kayak apa ya, maksudnya kayak suaranya berat, serak gitu kan.
anak kamarku katanya berusaha buat positive thinking nih, ngira nggak ada apa-apa. Pas keluar tuh jaraknya tuh dari kamar mandi ke sekolah tuh sekitaran 2 meteran lah. Nah di situ tuh ada kayak sosok gitu, katanya tuh kalau dilihat dia tuh di gelapan, jadi bayangan putih gitu tapi di tempat gelap. Temanku ngelihat, awalnya dia kan ngira mungkin itu orang ya, dia coba ngedeket kan sampai akhirnya tuh kepala kayak muter gitu kan ke hadapan dia langsung kabur nih. Nggak lama kemudian pas dia turun dari tangga tuh badannya ngerasa berat banget kan. Nah itu tuh kita mulai kayak ngerasa waduh kayaknya ada yang gawat nih, karena 3 orang nih ya. Jadi tuh 2 orangnya itu tuh satu kerasukan, yang satu ketindihan nih. Nah akhirnya kita tuh manggil kan pengurus, sampai pada akhirnya tuh kayak nular gitu, maksudnya nyebar setannya kan. Jadi tuh yang awal cuman 1 orang kerasukan, 1 orang ketindihan, akhirnya tuh sekitaran ada 2 orang ketindihan dan 1 lagi kerasukan lagi nih. Jadi kayak kita tuh di situ mulai ngerti nih, waduh itu berarti kita posisinya nggak boleh ganjil. Solusinya kan dari situ ya. Kita juga kurang tahu nih kenapa, apalagi dulu ada dalam yang posisinya itu juga ikut kesurupan. Jadi kan kita posisi baknya gabung semuanya, jadi luas kan. Jadi tuh kadang tuh suka ada yang kesurupan sampai berenang-renang di situ. Dan ceritanya ya di situ tuh posisi seremnya. Kalau kita kerasukan kadang tuh bisa sampai kita nyelam tanpa kita sadar. Gitu tuh. Itu baknya memang terurus atau udah Lurus sih, dari awal renovasi deh kayak gitu. Serem banget ya. Iya emang banyak kisah horornya di sana. Kalau kamu Diona apa? Aku dulu itu, tapi ini kisah aku tuh kayak nggak tahu ya. Jadi dulu itu aku pas SMP itu kan dulu aku ikut OSIS. Terus di OSIS tuh kayak ada LDKK gitu. Terus kayak harus nginep di sekolah. Nah terus habis itu waktu itu pas kita kayak ngumpul-ngumpul buat doa malam bersama, itu tuh di dalam ruangan lab IPA gitu. Terus habis itu lab IPA-nya itu kayak banyak jendelanya gitu loh. Terus kayak ada gorden-gordennya juga. Nah terus aku kan duduknya tuh di sini, terus kayak jendelanya tuh ada yang kebuka dikit gitu. Terus habis itu aku tuh kayak di situ ngelihat kayak bayangan putih gitu. Terus kayak mukanya tuh hitam, tapi aku nggak tahu sih itu apa. Tapi setelah itu tuh kan di situ aku posisinya kayak ngantuk gitu kan, tapi aku nggak mau tutup mata, soalnya kalau aku tutup mata tuh aku ketiduran. Jadi aku kayak buka mata terus kayak aku lihat itu kan. Terus habis itu setelah itu aku kayak takut, jadi aku tutup mata gitu. Terus sebenarnya sih nggak itu juga ya. Kamu punya cerita nggak? Bukan aku sih, tapi temanku, karena aku juga baru di sekolahku, jadi belum pernah ngalamin kejadian kayak gitu. Kan temanku ikut ekstra karawitan ya, di aula gitu ada gamelan-gamelan. Nah dia latihannya sampai malam kalau nggak salah. Terus waktu mau pulang, waktu abis selesai latihan, itu tuh temanku pada selfie biasa. Terus dia di belakang tempat dia selfie, jadi dia selfie-nya di sini, dan di sini tuh kayak ada jendela gitu. Nah waktu dilihat dari fotonya, dari jendela itu kayak ada putih-putih gitu, terus matanya hitam, dan itu kelihatan jelas banget. Terus besokannya temanku cerita ke aku kalau ini aku kemarin abis foto terus diliatin gitu fotonya, dan itu jelas banget. Kuntilanak kah? Nggak tahu ya. Kamu diceritain? Iya. Itu Iya. dia yang bilang sendiri. Iya. Dia yang ngalamin. Serem banget ya. Nah, tadi kita udah banyak bahas tentang kisah horor sekolah. Next kita mau bahas apa lagi nih guys? Komen di kolom komentar ya. Aku Sabrina.
Aku Kayla. Aku Anissa. Aku Diona. Bye bye.